Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita mengadakan kajian rutin ya. Judulnya saya kasih judul Masuk Surga Bersama Muhammadiyah. Amin, amin. Masuk surga bersama Muhammadiyah. Ada subjudul 3, yaitu tentang kunci surga. Yang kedua yaitu tentang Muhammadiyah. Nanti saya bahas. Kemudian ketiga, berharap bisa masuk surga melalui persyarikatan Muhammadiyah. Bapak dan Ibu, tadi saya juga diingatkan oleh Mas Adi, Pak, nanti katanya mungkin ada dialog atau tanya jawab, monggo. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 82 ya. Kalau ada yang punya HP bisa dilihat surat Al-Baqarah ayat 82. Walladzina a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus sholihah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Walladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus sholihah, dan beramal soleh, ulaika ashabul jannah, mereka itulah penghuni surga, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ini firman Allah. Jadi di dalam Al-Quran Allah berjanji 2 janji, Pak. Yang pertama, bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan dimasukkan ke dalam surga. Surat Al-Baqarah ayat 82. Dan itu banyak ayat-ayat yang semisal dengan itu, yang intinya adalah orang yang beriman dan beramal soleh akan dimasukkan ke dalam surga. Di dalam surat Kahfi ayat 107 dan 108 juga disebutkan, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Ya, jadi surat Al-Kahfi ayat 107, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzulan, maka baginya adalah firdaus, surga firdaus, tempat kembalinya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. La yabghuna anha hiwala, mereka enggan untuk keluar dari surga ya. Jadi itu janji Allah. Sedangkan di ayat yang lain, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan melinjani janji ya. Allah akan selalu menepati janjinya. La innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Janji Allah terhadap orang yang beriman dan beramal soleh akan dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya, janji Allah kepada orang-orang yang ingkar ya, itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 39. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun ya. Ini janji kedua. Ada surat Al-Baqarah ayat 39, walladzina kafaru, dan orang-orang yang ingkar, kafir, walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami. Dan sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya ya. Hum fiha khalidun. Kemudian
Di dalam ayat yang lain ya, surat An-Nisa ayat 56, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro kullama nadijat julutuhum badalnahum julutan ghairaha liyadukul adab innallaha kana azizan hakima, yaitu surat An-Nisa ayat 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat kami, sawfa nuslihim naro, pasti akan kami masukkan ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit-kulit mereka itu terbakar karena panas neraka, badalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Untuk apa? Liyadukul adab, agar supaya mereka merasakan siksa yang paling pedih. Inna wa kana azizan hakimah, sesungguhnya Allah maha aziz ya, dan maha perkasa dan maha bijaksana. Surat An-Nisa ayat menjadi mu'alaf, masuk Islam ketika melihat ayat ini, merenungkan ayat ini. Innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap ayat kami, sawfa nuslihim naro, pasti akan kami masukkan ke dalam neraka. Saya pernah itu Pak ngajak rihlah iktisodiyah, jadi anak-anak gontor itu saya ajak untuk kunjungan ke semen. Itu ada klinker itu yang besar itu Pak ya, yang buat ngolah semen. Itu panasnya luar biasa. Jadi bahan-bahan di situ dipanas dengan panas yang luar biasa, kemudian nanti akan menjadi produknya semen. Nah, waktu itu ada yang tanya, Pak, bagaimana kalau manusia dimasukkan situ? Ya, enggak hanya gosong Pak, jadi debu. Jadi kalau ya seperti, mohon maaf, biasanya dibakar mayat itu Pak ya, itu kan jadi debu. Kemudian debunya kepercayaan mereka ditaburkan atau disimpan. Jadi orang kalau dikenakan panas pasti akan meleleh. Tapi penghuni neraka itu panasnya luar biasa. Ya, panas di dunia ini seperti 70. Ya. Nah itu kalau nanti dimasukkan ke dalam neraka itu ndak lembut Pak. Kalau lembut kan selesai. Jadi rangkanya semuanya itu masih, yang hangus itu hanya kulit dan jaringan kulit. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali karena panasnya itu tadi kulitnya itu lepas semua, badalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Jadi terus menerus mendapatkan siksa yang terus menerus. Nah, itu 14 abad yang lalu, ketika ilmu kesehatan belum sampai mengetahui bahwa kenapa orang merasa sakit ketika kulitnya dicubit atau kena panas, karena ada jaringan saraf yang ada di bawah kulit ini Pak, jaringan saraf-saraf perasa ini yang menjadi merasakan. Maka benar firman Allah, diganti kulit dengan jaringan perasanya, sehingga liyadukul adab, untuk merasakan siksa. Dan itulah biasa, akhirnya Profesor saya menjadi mu'alaf ya. Kok 14 abad yang lalu ketika ilmu pengetahuan kedokteran belum sampai ke situ, kok Quran sudah menjelaskan. Banyak orang-orang yang mu'alaf masuk Islam ketika mempelajari ayat-ayat Allah. Liyadukul adab, untuk merasakan siksa. Jadi Allah berjanji dengan dua janji, bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan dimasukkan surga, tempat kembali yang sebaik-baiknya.
Sedangkan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah akan dimasukkan ke dalam neraka, dan diantara siksa-siksa neraka itu adalah mengelupas kulit-kulit diganti dengan kulit yang baru, liyadukul adab. Di dalam Al-Quran, siksa neraka yang paling dahsyat menurut mufassir, ahli tafsir, itu yaitu ayat faduku falam nazidakum illa adaba. Faduku, rasakanlah siksa api neraka ini. Falam nazidakum illa adaba. Kami tidak memberikan siksa kecuali siksanya semakin pedih. Jadi semakin hari semakin terus pedih terus itu, Pak. Jadi tidak tambah ringan, tambah lama tambah berat. Kalau kita bakar api unggun bulat-bulat pertama, tapi nanti 1 jam 2 jam apinya sudah semakin habis. Tapi siksa api neraka setiap terus semakin bertambah berat. Faduku falam nazidakum illa adaba. Kami tidak menambah siksa api neraka itu kecuali terus bertambah. Nah, Allah sudah berjanji bagi orang yang beriman, tentunya imannya ya baik. Nah, imannya baik, kemudian amal solehnya baik. Maka itu kunci surga itu 2, Pak. Amanu wa amilu sholihah, beriman dan beramal soleh. Amal soleh itu merealisasikan imannya. Suatu ketika Rasulullah sedang dengan para sahabat, datang seorang yang pakai pakaian putih bersih ya. Tapi para sahabat tidak tahu ini bukan orang Quraisy. Ya, jadi langsung datang. Kemudian menghadap kepada Rasulullah. Kemudian bertanya, ada 4 pertanyaan yang ditanyakan pada Rasulullah. Ya Rasulullah, mal iman. Wahai Rasulullah, apa itu iman? Yang kedua, mal Islam, apa itu Islam? Yang ketiga, mal ihsan, apa itu ihsan? Yang keempat, mata as-sa'ah, kapan datangnya hari kebangkitan? Maka dijawab oleh Allah, Rasulullah, mal iman, al imanu antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa sarrihi. Nah, dijawab itu ternyata apa? Sodakta ya Rasul, benar. Jadi tanya, dijawab, tapi jawabannya sodakta ya Rasul, benar. Itu iman itu adalah engkau beriman kepada Allah ya. Berarti iman yang sempurna itu adalah yang memenuhi 6 rukun iman itu tadi. Beriman kepada Allah ya, beriman kepada Allah, kemudian dengan segala kesempurnaan dan kekuasaannya ya. Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusiruna ma tu'linun wa huwa alimum bidati sudur. Allah yang mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Ya'lamu ma fis samawati wa ya'lamu ma tusiruna ma tu'linun. Allah mengetahui apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu ungkapkan. Wa huwa alimum bidati sudur. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati. Allah yang menciptakan langit dan bumi ya. Khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Ini adalah iman kepada Allah dengan segala kekuasaannya ya, dengan kesempurnaannya ya. Karena itu maka tidak boleh suudzon kepada Allah ya. Kemudian yang kedua adalah wa malaikatihi, percaya kepada malaikat-malaikat Allah ya. Yang diantara malaikat-malaikat Allah yang selalu menyertai hidup kita itu adalah malaikat Raqib Atid, nyatet terus, Pak. Jadi kemana kita berjalan ini Raqib ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah apa yang diucapkan
kecuali ada dua malaikat, Raqib dan Atid. Raqib yang mencatat kebaikan, Atid yang mencatat kejelekan. Nah, sehingga kita terus dalam pengawasan Allah melalui malaikat Raqib dan Atid. Aplosannya kapan? Waktu subuh, Pak. Subuh itu malaikat yang bertugas di waktu malam, di waktu pagi aplosan. Ya. Aqimis sholata liduluki samsi ila ghosaki laili wa qur'an al-fajr. Inna qur'an al-fajri kana masyhuda. Aqimis sholah, dirikanlah sholat liduluki samsi ila ghosaki laili. Ya, mulai dari condongnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Wa qur'an al-fajri, dan sholat subuh. Inna qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan malaikat, malaikatul lail wa malaikatul nahar, malaikat siang dan malaikat malam. Sorenya kapan? Yaitu waktu asar, Bu. Maka itu usahakan asar ini, kalau bisa usahakan ya semua, usahakan sholat itu bisa di awal waktu. Khafidu ala sholawati wa sholatil musta. Jaga sholat-sholatmu, terutama sholat yang di tengah, yaitu sholat asar. Nah, ini kemudian percaya kepada Rasul-Rasul Allah, ya. Di antara Rasul yang terakhir adalah Rasulullah SAW. Percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan para nabi dan Rasul. Yang keempat, ya, Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sebagai kitab suci yang terakhir, diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang terakhir. Jadi kepercayaan bahwa Rasulullah adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Maka Muhammadun abba ahatim mirizalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah ayah salah seorang di antara kalian, tetapi adalah utusan Allah, penutup para nabi dan Rasul. Kemudian percaya kepada hari kebangkitan, adanya kehidupan akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Ini bahwa nanti ada kehidupan akhirat dan kita akan menerima keadilan yang sebenarnya. Nah, kemudian percaya kepada takdir baik dan buruk. Maka iman ini harus kita jaga, kita sempurnakan, ya. Hanya menyembah kepada Allah, ya. Hanya memohon pertolongan kepada Allah, ya. Nah, apabila imannya sudah baik, maka realisasi iman itu ada dengan amal soleh, ya, amal soleh. Di dalam ayat-ayat yang lain banyak ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Kalau tadi orang yang beriman dan beramal soleh akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, membawa iman dan Islam. Jadi kalau iman kita baik, realisasi iman itu dalam bentuk amal soleh, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, ya. Atau dengan kata lain, kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka kalau iman kita baik, kemudian kebaikan amal soleh kita baik, karena nanti kita akan ditimbang, Pak, ya, timbang fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi isati radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun kamiyah. Tapi Allah Maha Rahman. Setiap satu perbuatan baik akan dibalas, dicatat malaikat raqib dengan 10 minimal. Man jaa bil hasanati falahu asru amsaliyah. Barang siapa yang datang kepada Allah dengan perbuatan baik, maka dibalas dengan 10 kebaikan. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa misluha. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan, maka hanya akan dibalas 1,
Itu rahmat Allah. Kemudian sampai 700. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumulatin mi'atu habbah wa huwa yudhaifu liman yasha wa huwa wasi'un alim. Sampai 700. Kemudian yang kejelekan satu ini Bu ya, Bapak-bapak, masih bisa dihapus. Ya, masih bisa didel oleh Allah. Ya. Kalau kita bertaubat, istighfar, minta ampun kepada Allah. Jadi sudah setiap perbuatan baik dibalas 10 kali, perbuatan jelek hanya 1 kali, maka perbuatan jelek itu bisa dihapus dengan istighfar kepada Allah. Ya, dengan taubat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah taubat yang sebenar-benarnya. Ya. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mudah-mudahan dengan taubat yang sebenar-benarnya, maka Allah akan menghapus kesalahanmu dan memasukkan ke dalam surga. Ya. Jadi Rasulullah itu tidak pernah berbuat salah, ya, artinya bersih karena dibimbing oleh wahyu. Tapi beliau memberikan contoh, wawah, demi Allah, inilah astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yam aksar min sab'ina marrah. Demi Allah, saya beristighfar dan bertaubat setiap hari lebih dari 70 kali. Di dalam hadis yang lain, ini di dalam bab taubat buku Riyadhus Shalihin, ini disebutkan mi'ata marrah, sampai 100 kali. Jadi insya Allah Pak, kalau kita berusaha berbuat baik, kemudian berusaha menjauhi perbuatan yang tidak baik, maksiat, dan senantiasa memohon istighfar, taubat kepada Allah, insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Kemudian yang kedua, Al-Muhammadiyah. Wa ma adra mal Muhammadiyah, wa ma adra kamal Muhammadiyah. Ya. Jadi apa itu Muhammadiyah? Ya. Dan tahukah kamu, wa ma adra kamal Muhammadiyah, tahukah kamu apa itu Muhammadiyah? Nah, kalau kita, Muhammadiyah ini adalah perkumpulan, ya. Di dalam surat Ali Imran, ya, 104, Allah berfirman ditujukan kepada orang yang beriman. Jadi kalau kita memahami ayat itu Pak ya, kita lihat mukhatabnya, siapa yang dituju ayat ini. Kalau ayat 104, wal takum minkum ummatun, jadilah kamu semuanya suatu ummah, suatu golongan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh perbuatan ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah perbuatan mungkar. Wa ulaika humul muflihun, itulah termasuk golongan yang beruntung. Nah, kumnya itu adalah kepada orang yang beriman. Karena ayat-ayat seterusnya dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ini ayat yang itu, kemudian jadilah kamu. Dan ayat inilah surat Ali Imran ayat 104 yang dijadikan dasar Yai Ahmad Dahlan membuat perkumpulan Persyarikatan Muhammadiyah semata-mata untuk menjadi kelompok yang beruntung, yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, yaitu mengajak kepada perbuatan yang ma'ruf dan mencegah perbuatan yang mungkar. Mari kita lihat apa itu Muhammadiyah. Ya, tentunya kalau kita ingin tahu Muhammadiyah, tentunya kita lihat di dalam anggaran dasar Pak. Jadi perkumpulan itu ada aturannya. Aturannya itulah yang disebut dengan anggaran dasar. Maka di dalam pasal 4, ya, karena anggaran dasar ini tidak boleh keliru, ya, jadi saya itu kan
Pasal 4, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu pasal 4 ayat 1. Jadi kita harus tahu apa itu Muhammadiyah. Bisakah kita masuk surga dengan melalui Muhammadiyah? Maka sebelum nanti itu yang ketiga, kita lihat dulu apa itu Muhammadiyah. Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam. Jadi gerakan Islam, Mbak. Jadi sejak awal memang diciptakan sebagai gerakan Islam, kemudian dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Tadi diilhami surat Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yatu'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya, jadi jadilah kamu golongan yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, memerintahkan berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar, dan itulah golongan yang beruntung. Maka kemudian didirikan Persyarikatan Muhammadiyah dalam anggaran dasar ayat pasal 4 ayat 1, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah, gerakan Islam. Kemudian dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang tadi diperintahkan kepada umat mukmin, orang mukmin untuk dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, surat Ali Imran ayat 104. Dan tajdid, ada tajdid, Pak. Apa pengertian tajdid itu? Ya, tajdid itu adalah konsep pembaruan yang mencakup pemurnian, ya, purifikasi ajaran Islam dan modernisasi dinamisasi dalam berbagai aspek kehidupan, dengan tujuan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan menjawab tantangan yang ada. Ya, jadi pengertian tajdid itu ada dua, purifikasi dan dinamisasi. Apa itu purifikasi? Jadi berusaha, Pak, ketika ajaran Islam ini sudah ibaratnya air sumber melalui banyak jalan, ya, panjang, maka Muhammadiyah berusaha memurnikan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini purifikasi dalam bidang akidah dan ibadah. Jadi karena apa? Karena pada hakikatnya dalam bidang ibadah, al aslu fil ibadati li tahrim illa madalat dalilu ala khilafi. Asal daripada ibadah itu diharamkan kecuali apa yang diperintahkan. Karena itu dalam ibadah ada dua. Pertama adalah dilaksanakan ikhlas semata-mata karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah benar-benar ikhlas, ya, di dalam beribadah. Kemudian yang kedua harus ada contohnya, Bu. Kalau tidak ada contohnya ya tertolak. Sabda Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan dalam peribadatan yang tidak ada contohnya, maka akan tertolak. Jadi purifikasi, tajdid itu purifikasi, memurnikan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian itu dalam bidang akidah dan ibadah. Sedangkan dalam bidang muamalah itu adalah dinamisasi atau modernisasi. Jadi menyesuaikan, ya, dengan perkembangan zaman, ya, tetapi tidak menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kenapa? Al-aslu fil muamalah al-ibahah ila madalat dalilu alahi. Asal daripada pergaulan muamalah itu dibolehkan kecuali yang diharamkan. Jadi terbalik, Pak. Karena itu purifikasi dan dinamisasi. Tajdid, jadi Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sumber utama ini, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bima, kitabullah wa sunnata rasul. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, kamu tidak akan tersesat apabila berpegang pada keduanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu maka
Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu pasal 4 ayat 1 ya. Kemudian ayat 2-nya Muhammadiyah berasasnya Islam. Pasal 6 maksud tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini pasal 7, Pak. Jadi tujuannya jelas, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam ya. Agama Islam ya. Pasal sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, pasal 6. Kemudian pasal 7 ayat 1, untuk mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah melaksanakan dakwah munkar dan mungkar dan tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan. Jadi untuk mencapai, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam ini tadi ya, itu adalah Muhammadiyah berusaha dalam segala bidang kehidupan ya. Karena kehidupan ini tidak hanya masalah ubudiyah saja, tapi juga hablum minan nas, hubungan dengan sama manusia. Nah, usaha ayat 2-nya, usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program dan kegiatan yang macam penyelenggaraannya diatur dalam anggaran rumah tangga. Pas ayat 3, penentu kebijakan dan penanggung jawab amal usaha, program dan kegiatan adalah pimpinan Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah ini untuk mewujudkan tadi tujuannya meninggikan dan menegakkan ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya, maka melalui amal usaha. Karena Islam ini mengatur segala aspek kehidupan ya. Tidak hanya hablum minan nas, hubungan dengan Allah, tapi juga hubungan sama manusia. Maka amal usaha Muhammadiyah dalam banyak bidang. Yang pertama itu adalah dakwah ya. Dakwah ya. Sehingga Muhammadiyah sejak awal itu adalah gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Karena itu maka amal usaha juga dalam bidang dakwah, pendirian masjid ya, sebagai tempat ibadah ya. Kemudian hidup ini ya tidak dibutuhkan Islam memerintahkan kepada kita untuk belajar. Karena itu maka Muhammadiyah juga bergerak dalam bidang pendidikan, amal usaha. Kemudian Islam juga mengatur untuk menyantuni anak yatim dalam bidang sosial ya. Maka didirikan panti-panti asuhan ya, dalam bidang pendidikan, dalam bidang sosial. Kemudian dalam bidang kesehatan didirikan rumah sakit. Karena untuk bisa beraktivitas dan membawa manfaat bagi orang lain harus sehat Bu ya. Karena itu maka didirikan amal usaha dalam bidang kesehatan. Kemudian juga sudah dirintis ya, mulai dulu muktamar di Makassar. Kemudian yaitu untuk menggiatkan dalam bidang ekonomi ya, karena untuk supaya kesejahteraan warga Muhammadiyah. Dan itu tidak hanya warga Muhammadiyah, tapi semua, untuk semua orang. Karena amal usaha Muhammadiyah dalam bidang banyak ya. Di Kementerian Agama Muhammadiyah disebut sebagai perkumpulan yang bergerak dalam bidang agama. Demikian juga di Kementerian Pendidikan. Maka itu oleh pengamat Muhammadiyah itu disebut duwujuh, mempunyai banyak wajah ya. Nah, melalui amal usaha Muhammadiyah inilah Muhammadiyah ingin membawa manfaat, yaitu dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ya. Dengan tujuannya menegakkan dan meninggikan agama Islam
agar supaya terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya melalui amal usaha. Jadi yang dikerjakan Muhammadiyah setiap hari ya itu hanya dua, Pak. Dua. Membesarkan amal usaha yang sudah ada dan berusaha membuat amal usaha baru. Ya. Terus itu. Ada sekolahan diopeni, dibesarkan, nanti mendirikan sekolahan baru. Ada masjid dimakmurkan, nanti didirikan masjid yang baru. Terus begitu. Jadi hanya dua itu. Ya, apa yang dikerjakan mulai dari pengurus pusat sampai daerah sampai ranting dan warga, seluruh warga Muhammadiyah itu adalah untuk mengembangkan, membesarkan amal usaha yang sudah ada dan kemudian berusaha membuat amal usaha yang baru. Amal usaha yang sudah didirikan ini kemudian nanti akan digantikan dengan kader-kader yang baru. Yang membesarkan, yang mendirikan akan menjadi jariahnya. Kemudian pengurus baru membuat amal usaha baru. Nanti itu amal usaha itu nanti bisa membawa manfaat bagi orang lain, tidak hanya warga Muhammadiyah, bagi seluruh manusia. Ya. Karena amal usaha Muhammadiyah tidak hanya untuk warga Muhammadiyah, tapi untuk seluruh manusia. Nah, nanti akan ditinggalkan. Allah berfirman di dalam Yasin, ya surat Yasin, Inna nahnu nuhyil mauta. Ada yang bisa meneruskan, Bu? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamim mubin. Apal. Inna nahnu nuhyil mauta. Ya. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami yang menciptakan nuhyil mauta, yang menghidupkan orang-orang yang mati. Nahnu nuhyi itu menghidupkan, Pak. Fi'lul mudhari' ya. Present continuous tense ya. Jadi sesungguhnya kami yang akan nanti Allah akan membangkitkan kita. Sesungguhnya kami yang akan. Maka kalau kita mengerti bahasa Arab itu lebih itu. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami yang akan menghidupkan orang yang sudah mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami akan catat. Ya, akan catat ya. Ma qaddamu. Ya, apa saja yang sudah dilakukan selama hidup. Jadi semua akan dicatat, Pak. Yang dicatat itu ma qaddamu wa asarohum, dan bekas-bekasnya. Panjenengan makmurkan masjid, masjid yang di bawah amal usaha Muhammadiyah menjadi makmur masjidnya, maka ini akan menjadi jariah. Yang dicatat itu tidak hanya yang sudah dilakukan, kalaupun sudah mati nanti bekas-bekasnya amal usaha yang panjenengan sengkuyung bareng kemudian menjadi besar itu tetap mengalir terus. Nah, ini kebaikannya mengalir terus. Jadi yang dicatat itu adalah maqaddamu, apa yang sudah dilakukan, wa asarohum, dan bekas-bekas apa yang sudah dilakukan. Wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamim. Semuanya itu akan tersimpan dalam Lauh Mahfuz. Ya. Buku induk. Ya. Nah itu makanya itu di dalam ayat yang lain. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zughzika 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ada yang tahu, Bu, ayat apa? Surat Ali Imran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan kamu itu akan dibalas dengan sempurna besok pada waktu hari akhir. Jadi orang yang sudah meninggal pun
bekas-bekas kebaikannya itu juga masih terus pahalanya datang. Karena itu maka balasan yang sempurna itu hanya besok pada waktu hari akhir. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Maka itu idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Jika anak Adam meninggal terputus kecuali 3. Shadaqatin jariyah, yaitu sedekah yang bermanfaat, shadaqatun jariyah, au ilmin yuntafa, au ilmu yang bermanfaat, au waladin sholih yatu'ulah, anak-anak yang itu. Nah ini Muhammadiyah ini memberikan kesempatan kepada kita semua warga Muhammadiyah dan juga masyarakat untuk amar ma'ruf nahi mungkar melalui usaha-usaha yang sudah didirikan Muhammadiyah, baik itu dalam bidang pendidikan, bapak dan ibu guru yang setiap kali mengajar anak-anak menjadi jariyah, ilmunya nanti ilmu bermanfaat. Kemudian amal usaha di bidang itu pendidikan, di bidang agama, dakwah, pendirian masjid, ya. Kemudian madrasah dan lembaga-lembaga keagamaan seperti ini, kajian ngaji, ini adalah amal usaha yang terus akan mengalir kebaikannya, ya. Maka itu kesempatan bagi kita, ya, untuk amanu wa amilu sholika, untuk beramal soleh, ya. Nah dengan apa? Yaitu dengan membesarkan amal usaha Muhammadiyah agar supaya mendapatkan manfaat yang sebesar bagi orang lain. Karena itu prinsip ada amal usaha Muhammadiyah yang langsung dengan memberikan salari seperti bapak dan ibu guru ataupun di rumah sakit, ya. Itu konsep Muhammadiyah itu ajrun ujroh, ya. Jadi begitu Pak. Jadi ajrun ujroh. Apa itu ajrun? Ajrun itu pahala, ujroh itu upah. Jadi siapapun yang bekerja atau menghidupkan amal usaha Muhammadiyah, maka itu diharapkan, ya, idealnya diharapkan itu adalah mencari ajrun, yaitu pahala baru kemudian ujroh, ya. Jadi yang bekerja di rumah sakit ya diniati mencari pahala tapi sekaligus juga ujroh, ya. Ujroh yaitu gaji, ya. Tapi itu seperti itu. Kenapa? Karena memang amal usaha Muhammadiyah ini semuanya dibentuk dengan tujuan tadi itu, ya. Jadi pasal 7 ayat 2 tadi dengan membentuk amal usaha dalam segala bidang agar supaya nantinya dengan amal usaha itu maka membawa manfaat bagi orang lain. Nah dengan demikian maka semua kegiatan-kegiatan itu kalau kita ikuti, kita laksanakan akan menjadi pahala bagi kita dan akan menjadi amal yang soleh sehingga memperbanyak timbangan-timbangan, apalagi daya hilangnya lama. Semua amal usaha Muhammadiyah itu lama Pak, nanti sampai generasi-generasi seterusnya masih terus dikirimi pahalanya, ya, terus menerus. Karena itu maka diharapkan melalui persyarikatan Muhammadiyah kita mendapatkan surga, karena diharapkan dengan demikian amanunya baik, ya, tadi dengan purifikasi dan dinamisasi, ya. Kemudian amal solehnya juga baik, ya, amal solehnya dengan purifikasi dalam bidang ibadah dan akidah. Kemudian dalam bidang muamalah dinamikasi, senantiasa mengikuti perkembangan zaman selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Saya kira ini, ya, nanti mungkin masih ada waktu untuk diskusi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Maka
Iki tasya wonten orang Muhammadiyah ini Sotorojo kan minoritas, atas yang waladi NU, bahkan tanggi ini Muhammadiyah, khususnya malah yang pulau-pulau ini Muhammadiyah baru. Lalu ini saya berkadung tetangga api dan ditundang tahlilan. Dan ini saya ini dugi nopo boten. Nek dugi terus budi, nek boten terus budi. Penting ngeten. Terus kok Kanjeng Nabi nate jawab ngeten. Hakul muslimi alam muslimi situn. Tidak lam kita wasallim alaihi wa idza ta'aka wajib iki lho, wa idza ta'aka. Nalikane undang teko. Nah, ini kula gitu gimana? Nah, ini disebut iki monggo dipun ceraken kanca-kanca niki Bapak Ibu sederek sedaya kersane mantep. Kula iki dilema terus mawon. Kok nek ora teko kok diundang. Lah, dene dadak teko tapi ora tahlilan kan opo? Ora ngerti lah. Ora apa ngomong. Ini saya niki mau tak cukup tak pakai ditata panjenengan. Nggih. Matur nuwun. Biasanya itu tenaga sudah tahu ya, sehingga tidak diundang. Ya. Biasanya begitu ya. Saya juga tidak pernah diundang karena sudah tahu. Tapi seandainya diundang, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Sesungguhnya tiap perbuatan itu harus ada niat, dan seseorang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Ya. Jadi kalau panjenengan tadi saya hadir karena memenuhi undangan, ya, niatnya menghormat, ya niatnya menghormat. Monggo niat begitu ya. Artinya berarti boleh. Boleh. Ya sebaiknya memang tidak hadir. Karena memang itu ya, tapi kalau memang lebih baik kita terus terang Pak ya. Jadi artinya begini, terus terang apa adanya menurut saya. Ya sudah tidak hadir. Kalau nanti tahu, oh ya dia tidak hadir, memang itu Muhammadiyah begitu aja Pak. Jadi tegas. Nyun saya tadi hadis tadi disebut wa idza daka fajibu, bila diundang takul muslimah muslimi sidun. Ya. Ya kalau diundang undangan mantenan ya harus teko. Oh saya itu ada seperti itu, pilah-pilah gitu Mas. Ya. Nah, gini Pak Nyun Sewu, Mboten Guri. Kita sebagai orang muslim datang, tapi di situ kita nggak ikut tahlilan, nggak apa-apa, gue baca dikir dewe, gue nggak seperti itu umpama. Ya saya juga pernah seperti itu. Nah, gimana seperti itu? Apakah ada lebih baik datang? Sebab begini Pak, wes kadung api tangganan. Yo kudu ngerti Pak, saya ngerti nek Pak Parlan ini Muhammadiyah, tapi gak penak ada diundang. Pak Surti yo Muhammadiyah, tetap diundang Pak. Iya. Nah, ini disebut itu Pak. Ya kalau memang karena tidak enak dan niatnya itu semata-mata karena untuk ya monggo Pak, tadi innamal amalu binniyah. Nah, innamal amalu binniyah. Kalau memang bisa bersikap tegas ya saya tidak hadir, mohon dimaklumi karena memang kami Muhammadiyah tidak pernah melakukan itu ya. Itu kalau memang itu bisa ya monggo. Kalau mansungkana sungkana kemudian niatnya itu untuk nanti juga dirasani Pak, zaman gamelok tahlil tapi nggawa berkat. Jadi lebih baik tegas saja, kecuali itu keluarga dekat ya, keluarga jangan sampai itu ya, karena hubungan keluargaan Pak ya. Nah, mungkin bisa hadir pada waktu mau selesai. Saya makan Pak, biasanya ada bawa teko, berenak Pak itu. Ya. Ya,
Monggo sedapat mungkin kalau memang bisa kita menolak ya, kita tolak dengan bahasa yang baik ya. Kalau itu keluarga dekat karena apa dulur atau paman teko ya monggo dengan niat yang baik itu Pak ya. Saya kira tidak harus saklek ya. Nggih, monggo. Mas Said. Pak betusan iki lah. Enggak kuning. Niki. Waalaikumsalam. Nggih. Yang tadi disampaikan oleh Ustaz, sing iso mlebu surga itu wong iman dan beramal saleh gitu. Tapi dalam kehidupan itu ada gitu. Orang itu non Islam, tapi ikatannya luar biasa. Dia itu bersedekah, dengan perbuatannya baik, ya kan suka menolong. Apakah itu bisa masuk surga? Ya. Karena banyak yang jadi orang Cina, orang Islam, orang Korea, itu luar biasa. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ibadah itu kalau nggak menyuruh ditolak. Tapi contoh itu dari sana atau kiai, apakah juga ditolak? Di luar Rasulullah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sampaikan kunci surga 2, amanu wa amilus sholihah. Ya Pak ya. Innalladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Tetapi surga itu milik Allah. Orang dimasukkan surga itu semata-mata karena rahmat Allah. Ya. Fa'amal ladina yadot fa'amal ladina swadat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadukul adaba bima kuntum takfurun wa amal ladina yadot wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Surat Ali Imran. Dan adapun orang-orang yang wajahnya putih, jadi begitu kita dibangkitkan besok itu hanya ada 2 wajah, hitam pekat dan putih. Nah, orang-orang mukmin ini adalah putih. Rasulullah mengenali umatnya nanti dengan cahaya ya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahayanya memenuhi seluruh badannya, sebelah kanannya. Nuruhum baina aydihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Surat As-Saff ayat 8. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami. Wa amal ladzina yaddat wujuhum, adapun orang-orang yang wajahnya putih, fa fi rahmatillah hum fiyatul, maka dengan rahmat Allah dimasukkan dalam surga. Jadi surga ini milik Allah. Maka seseorang yang beriman dan beramal soleh dimasukkan ke dalam surga itu karena rahmat Allah. Tetapi rahmat Allah ini hanya diberikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Ya gitu Pak ya. Di dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk agama selain agama Islam, fala yuqbala minhu, maka tertolak, tidak diterima amal kebaikannya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati, dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Jadi tegas Pak, Al-Quran menjelaskan ya bahwa amal yang diterima itu adalah yang disertai dengan iman. Ya, kalau orang-orang yang di luar Muslim, ya dia dibalas kebaikannya di dunia, tapi di akhiratnya kosong. Ya kosong. Jadi dia sering berbuat baik, sering menolong. Wah, hidupnya diberikan kecukupan, diberikan teman-teman yang banyak. Ya, kemudian sumber terus mengalir. Jadi tetap kebaikannya itu dibalas, tapi di dunia.
Ya, fala yuqbala minhu, di akhirat tidak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khosirin, dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Jadi ya itu kita beruntung, Mak. Makanya iman itu adalah nikmat yang terbesar. Ya. Nikmat yang terbesar tidak adalah iman. Betapa Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan hidayah iman kepada ayahnya. Nabi Nuh tidak bisa pada istri dan anaknya. Nabi Lut kepada istrinya tidak bisa. Itu, Pak. Jadi dibalas kebaikan, dibalas di dunia, tapi wabil akhiratihum yuqinun. Di akhirat termasuk orang yang merugi. Apa? Merugi ya, khosirun ya. Wabil akhiratihum yuqinun, kan percaya kepada hari kebangkitan. Ciri orang yang bertakwa. Tapi itu adalah wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Tidak diterima, dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Kemudian yang kedua, Pak, tadi yang disampaikan ibadah itu tertolak kalau tidak ada contohnya. iya. Contoh ini maksudnya Al-Quran sama Sunnah atau sahabat juga termasuk kiai, Pak? Iya, ya sumber hukum itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah, Pak ya, As-Sunnah ya. Jadi itulah yang kita itu kan tadi berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah. Apa yang dicontohkan oleh para ulama itu yang mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya itu berarti dasarnya ada, Pak ya. Karena itu maka kita tidak bisa kadang-kadang selalu ceroboh, oh itu tidak ada di Quran dan hadis, padahal Quran itu 30 juz, hadis lebih 14.000 ya, kutubus sittah ya. Banyak sekali yang kita tahu hanya 1-2, tapi kemudian sudah mengatakan tidak ada di dalam hadis ya. Jadi lebih baik kita menjawab mungkin saya belum tahu hadisnya dasarnya. Nah, kalau diberitahu ini hadis sahih ya. Jadi hadis-hadis itu, hadis Bukhari dan Muslim itu semua dianggap sahih, Pak. Kalau selain Bukhari Muslim ada 2-3 kemungkinan ya. Hadis sahih, hasan, dhaif ya. Sahih yang benar atau derajatnya di bawah benar, hasan, yang 3 dhaif, lemah ya. Jadi kalau contoh itu ada landasan hukumnya, yaitu makanya kalau kita tidak tahu, lebih baik kita menyampaikan, wah mohon maaf saya belum tahu dasar hukumnya gitu, Pak ya. Karena hadis itu banyak, Pak. Kita tahu hadis hanya beberapa saja. Saya kira itu.